Kemudian untuk sumber pembiayaan dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu adalah berasal dari pemerintah, yaitu selaku pemberi kerja. Setelah beberapa waktu lalu Undang-Undang ASN ini sudah disahkan, maka sekarang sudah secara resmi rilis Undang-Undang ASN 2023. Di sini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut kira-kira seperti apa nasib tenaga honorer ke depannya. Kita akan mencoba untuk membaca yaitu isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nanti juga kita akan membagikan link download Undang-Undang ASN 2023 nanti untuk teman-teman bisa baca di rumah ya. Kira-kira seperti apa isinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, akhirnya sekarang sudah rilis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, teman-teman. Coba kita cek dulu untuk bagian-bagian yang ada pada di sini. Yang pertama ini adalah untuk pertimbangan, kemudian mengingat, kemudian menetapkan. Nah, dibagikan menetapkan ini undang-undang tentang aparatur sipil negara, ini yang bab 1 berisi tentang ketentuan umum ya. Inilah pengertian dari ASN, kemudian pengertian dari pegawai ASN, kemudian pegawai negeri sipil, kemudian juga ada P3K, kemudian manajemen ASN, digitalisasi, jabatan manajerial, kemudian jabatan non manajerial, kemudian menteri itu adalah apa, pejabat pembina kepegawaian itu adalah apa. Kemudian bab 2 itu berisi tentang asas, nilai dasar, serta kode etik dan juga kode perilaku. Kemudian di bagian kedua ini ada nilai dasar, kemudian di sini ada kode etik dan juga kode perilaku. Selanjutnya di sini untuk kedudukan. Di bagian bab ketiga jenis kedudukan, jenis dan juga kedudukan ya. Di bagian ke-1 ini adalah untuk pegawai ASN itu terdiri dari 2, yaitu PNS dan juga P3K, teman-teman. Kemudian baik itu dari PNS maupun juga P3K yang tergabung dalam sama-sama sebagai pegawai ASN ini memiliki nomor induk pegawai. Kemudian untuk fungsi ini masih sama antara PNS dan juga P3K sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian di sini di bagian bab yang kelima itu terkait tentang jabatan ASN ya. Di bagian pertama umum ini adalah jabatan ASN terdiri dari jabatan manajerial dan juga jabatan non manajerial. Kemudian untuk jabatan manajerial sendiri itulah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya itu adalah kepala sekolah, itu juga termasuk jabatan manajerial ya. Kemudian jabatan non manajerial itu adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidang dan tidak memiliki tanggung jawab langsung ya dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Coba kita cek untuk jabatan manajerial. Jabatan manajerial itu terdiri dari yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, madya, kemudian pratama dan juga jabatan administrator serta jabatan pengawas. Sedangkan untuk jabatan yang non manajerial, jabatan non manajerial ini yang dimaksud pada pasal 13 huruf B itu adalah terdiri dari jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Jadi kalau misalkan dalam Permendikbudristek itu adalah P3K bisa menjadi kepala sekolah, itu adalah termasuk jabatan manajerial. Sepertinya nanti akan sedikit terhalang dari undang-undang ASN ini ya teman-teman. Karena di sini adalah sudah diatur. Nanti coba kita cek apakah P3K bisa menduduki jabatan manajerial. Di sini adalah untuk yang non manajerial itu adalah terdiri dari jabatan fungsional, termasuk guru itu kan jabatan fungsional ya. Dan juga jabatan pelaksana. Nah, pelaksana contohnya adalah teknis, kemudian nakes dan juga lain sebagainya. Dan untuk jabatan fungsional itu memberikan pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu. Untuk pelaksana itu adalah bertanggung jawab memberikan pelayanan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan juga sederhana.
Dan untuk mendudukinya di non manajerial ini harus memiliki kompetensi dan juga persyaratan jabatan. Sehingga teman-teman untuk mendaftar P3K teknis itu kan harus memiliki sertifikat kompetensi kan, dan juga persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian untuk pegawai ASN ini berhak memperoleh penghargaan dan juga pengakuan berupa material dan juga non material. Untuk komponen penghargaan dan pengakuan tersebut terdiri dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, serta ada jaminan sosial teman-teman. Kemudian lingkungan kerja, pengembangan diri, dan juga ada bantuan hukum. Kemudian penghasilan itu terdiri dari gaji, kemudian upah, kemudian penghargaan itu finansial, bisa non finansial. Kemudian tunjangan dan fasilitas itu terdiri dari tunjangan dan fasilitas jabatan, kemudian juga ada individu. Kemudian untuk jaminan sosial, maka di sini ada kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan juga hari tua. Kemudian untuk lingkungan kerja itu fisik non fisik. Kemudian pengembangan diri yang dimaksud itulah pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi ya. Kemudian berikutnya bantuan hukum yang dimaksud ini adalah litigasi dan juga non litigasi. Kemudian untuk jaminan pensiun itu pembayarannya setelah berhenti bekerja ya. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan juga sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Kemudian untuk penyelenggaraannya itu adalah melalui penyelenggara jaminan sosial. Kemudian untuk sumber pembiayaan dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu adalah berasal dari pemerintah, yaitu selaku pemberi kerja, dan juga iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Kemudian untuk ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan juga hari tua ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ya. Jadi untuk melaksanakan undang-undang itu diperlukan PP teman-teman, yang nanti sepertinya di tahun ini juga akan segera disahkan ya. Kemudian pada pasal ke-24 ini berisi tentang pegawai ASN itu kewajibannya apa. Tentunya yang pertama setia dan taat pada Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian mentaati ketentuan, kemudian melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, menjaga netralitas, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI ya. Kemudian pegawai ASN yang tidak mentaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian instansi pemerintah ini wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin ya. Kemudian nanti untuk ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban ini akan diatur dalam peraturan pemerintah teman-teman. Kemudian berikutnya untuk bab yang ke-8 terkait tentang manajemen ASN. Nah, di sini terbagi ke dalam dua di pasal 27 ya, yaitu manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan juga manajemen P3K. Manajemen ASN ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit teman-teman. Nanti sebagai aturan turunannya. Kemudian ini adalah terkait tentang pejabat pembina kepegawaian dan juga pejabat yang berwenang ya. Misalkan kita berada di lingkup pemerintah kabupaten, berarti PPK-nya itu adalah dari Bapak Bupati teman-teman. Nah, ini adalah untuk pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Ini adalah pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan juga pejabat fungsional tertinggi. Ini yang berada pada instansi daerah masing-masing. Kalau misalkan teman-teman P3K itu mendapatkan SK, itu yang tanda tangan itu kan Bapak Bupati kan. Nah, dikarenakan beliaulah itu yang menjadi PPK-nya ya, yaitu pejabat pembina kepegawaian di daerah. Kemudian ini untuk pengadaan, ini adalah manajemen ASN terdiri dari perencanaan, pengadaan, penguatan budaya, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Terkait tentang perencanaan kebutuhan, ini adalah kalau kita cek di pasal pertama di ayat 1 ya, ini adalah dari nasional itu diberikan acuan untuk daerah itu mengajukan usulan kan. Namun nantinya akan diatur lebih lanjut yaitu dalam peraturan pemerintah. Ini nanti akan diatur untuk P3K juga, itu adalah dari RPP manajemen ASN yang sekarang ini sedang dibahas ya, dan diupayakan nanti untuk pengadaan CASN itu bisa lebih dari sekali ya dalam 1 tahun, dan formasi itu diambil alih oleh pusat teman-teman.
Kemudian di sini di bagian pengadaan ini jabatan manajerial, yang dimaksud dalam ini adalah jabatan non manajerial ini adalah diutamakan diisi dari PNS teman-teman. Namun di sini untuk jabatan manajerial dan juga jabatan non manajerial tertentu ini dapat diisi dari P3K. Semoga teman-teman P3K nanti bisa menjadi kepala sekolah itu mengacu pada di ayat yang kedua ya dari pasal 34 ini. Namun terkait tentang aturan lebih lanjut nanti akan diatur dalam RPP manajemen ASN ya. Kemudian ini untuk yang paragraf yang ke-6 ini terkait tentang pengembangan talenta dan juga karir. Berikutnya di sini ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi sudah sering kita bahas dan sepertinya tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya. Kemudian pemberian penghargaan dan pengakuan. Berikutnya untuk pemberhentian. Nah, pemberhentian bagi pegawai ASN itu terdiri dari atas permintaan sendiri, yaitu misalkan mengundurkan diri atau pensiun dini, kemudian tidak atas permintaan sendiri. Nah, selanjutnya di sini yang pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai ASN itu mengundurkan diri, sedangkan pemberhentian yang tidak atas permintaan sendiri itu adalah ketika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, kemudian meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, terdampak perampingan organisasi, kemudian tidak cakap jasmani rohani, kemudian tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin yang tingkat berat, kemudian dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, ini adalah paling singkat 2 tahun, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ya. Kemudian menjadi anggota atau pengurus parpol. Makanya di sini kan dari Kemenpan RB berulang kali untuk menghimbau dari ASN ini untuk netral ya teman. Kemudian pemberhentian pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud yang di atas itu dikategorikan sebagai pemberhentian yang tidak dengan hormat. Kemudian PNS itu bisa diberhentikan sementara jika diangkat menjadi pejabat negara. Misalkan teman-teman di sini diangkat menjadi menteri misalkan, maka di sini diberhentikan secara sementara ya. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, misalkan KPU atau mungkin Bawaslu. Kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian berikutnya di sini pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum. Pengaktifan kembali PNS itu dan pegawai ASN ini nantinya yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing ya. Kemudian untuk ketentuan tata cara itu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang batas usia pensiun. Batas usia pensiun pegawai ASN untuk jabatan manajerial itu adalah 60 tahun bagi pimpinan tinggi utama, kemudian madya dan juga pratama. 58 tahun ini bagi pejabat administrator dan juga pejabat pengawas ya. Kemudian jabatan yang non manajerial ini adalah termasuk fungsional juga kan. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan biasanya adalah 60 tahun kan untuk guru. 58 ini bagi pejabat pelaksana. Kemudian pejabat pimpinan tinggi yang mencalonkan sebagai gubernur, wali kota dan seterusnya. Ini juga sudah diatur. Selanjutnya di sini yang menjadi pejabat negara. Nah, ini teman-teman. Ini adalah sekilas tentang isi dari Undang-Undang ASN tahun 2023 teman-teman. Kemudian yang bab ke-11 ini terkait tentang digitalisasi manajemen ASN yang saat ini sepertinya dari BKN sudah merilis juga di SIASN yang awalnya itu adalah MySAPK itu. Kemudian di sini pada bab yang di bagian ini adalah ada larangan yaitu pasal 65. Jadi pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non ASN ya untuk mengisi jabatan ASN. Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Kemudian pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang dimaksud tersebut yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teman-teman.
Selanjutnya untuk mengunduh file undang-undang ASN silahkan teman-teman berkunjung ke sini ya, berkunjung ke website atas nama saya ini, kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian teman-teman bisa unduh, ini adalah download undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kalian bisa klik di sini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa klik sini download undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023, atau teman-teman bisa luaskan di sini. Setelah itu kita tinggal unduh saja file di Google Drive ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.